hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam ini, kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena kegiatan lomba paduan suara tadi malam berlangsung dengan baik, hikmat, diberi cuaca yang baik oleh Tuhan, dan juga berdoa semoga kontingen-kontingen dari kevikepan-kevikepan yang tentu saja mulai kembali boleh tiba dengan selamat dalam lindungan Raja semesta alam. Hari raya Raja semesta alam yang kita rayakan hari ini merupakan puncak dari penanggalan liturgi Gereja Katolik. Ya. Dan minggu depan kita mulai masuk masa Advent, masa untuk kembali mengenangkan pengharapan akan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, oleh karena itu pantas pada perayaan hari Minggu ini kita bertanya pada diri, pada keluarga, pada komunitas, dan juga pada seluruh warga manusia, apakah perjalanan hidup kita ini selama ini sudah atau sungguh dirajai oleh Tuhan? Secara khusus dalam Gereja Katolik, sungguh dirajai oleh Yesus Kristus Sang Raja semesta alam. Kalau hidup kita dirajai oleh Kristus, maka ada 3 hal yang selalu direnungkan, ditumbuhkan, dilipat gandakan di dalam kehidupan kita, yakni iman kita kepada Tuhan, harapan kita akan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan juga dalam kasih kita melaksanakan kehidupan kita untuk sesama, untuk dunia, untuk masyarakat, untuk bangsa kita. Dan perlu kita mengevaluasi hidup kita pada kesempatan ini. Supaya apa? Supaya kita memulai tahun liturgi yang baru dengan penuh harapan. Dan di sana dibutuhkan seraya bersyukur kepada Tuhan, keberanian untuk memohon ampun kepada Tuhan supaya kita diisi oleh rahmat-rahmat baru untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita membuka mata pada kehidupan di dalam dunia modern ini. Pada umumnya dan banyak terjadi bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan di dalam dunia ini cukup banyak raja-raja kecil. Raja-raja kecil. Mana raja-raja kecil itu? Tidak usah kita jauh-jauh dulu. Di tengah-tengah keluarga, sebagai satu keluarga. Kadang-kadang ada sosok dalam satu keluarga di mana ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Kadang-kadang ada yang menjadi raja kecil. Ya. Raja kecil berarti seolah-olah menjadi pemimpin yang harus diikuti. Mau-maunya saja yang mau jadi. Raja-raja kecil. Atau dalam komunitas lebih besar, atau dalam hidup berbangsa bernegara. Kadang-kadang kita dengar istilah raja minyak, raja tambang, raja preman. Itu raja-raja kecil di dunia ini. Kita belum memvonis ya. Ada juga raja-raja kecil itu yang sungguh melaksanakan kehidupan beriman mereka sebagaimana dikehendaki oleh Raja Kristus Raja semesta alam. Tetapi jangan lupa bahwa memang ada raja-raja kecil itu yang berkuasa melaksanakan bukan kebenaran Tuhan tetapi didorong oleh kemauan pribadi. Dan di mana ia
memperjuangkan kemauan pribadi diri sendiri, maka mengabaikan kasih Allah yang dimaksudkan tadi, iman, harapan, dan kasih. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengingatkan, menjadi seorang raja atau pemimpin berarti menjadi orang yang membawa unsur-unsur kebenaran kepada sesama, kepada dunia, kepada alam ini. Membawa unsur-unsur kebenaran. Oleh Yesus, raja berarti pribadi atau sosok yang seharusnya membawa kebenaran itu di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari setiap kita menempatkan diri sebagai seorang pemimpin yang jujur dan benar, baik di tengah keluarga, komunitas-komunitas, atau di dalam lingkungan masyarakat kita. Tempatkan diri secara jujur dan benar. Untuk bisa menempatkan diri secara jujur dan benar, dibutuhkan keutamaan kerendahan hati. Keutamaan kerendahan hati. Tadi malam saya turun dari aula mungkin sudah jam 3 subuh. Setelah yang lain sudah pergi. Tetapi masih ada tim yang masih terus bekerja di atas. Tim perlengkapan dan kebersihan. Tadi pagi saya sudah berpikir, mudah-mudahan Owen tidak lambat bangun membuka gereja. Jadi ini juga mengganggu tidur saya. Khawatir jangan sampai gereja masih terkunci padahal umat sudah datang. Ternyata Owen sudah bangun. Padahal saya tanya, jam berapa kau turun dan tidur? Berarti jam 4. Jam 4 tadi. Ya. Dia menyadari diri secara jujur dan tanggung jawab yang ada padanya dilaksanakan secara benar. Dan lihatlah, apa yang dilaksanakan secara benar dan jujur membawa kegembiraan, membawa kedamaian, membawa semangat kepada kita yang ada di sekitarnya. Sebelum turun, saya mencoba mencari komandannya. Dan saya lihat di sudut ada Pak Alfred sementara mendorong kursi. Lalu saya selamat, Pak, saya duluan turun. Besok misa pagi. Oh iya pastor. Ya. Ada semangat, ada kemauan berkorban, ada kasih, ada harapan yang diperjuangkan. Dan bukan karena kemauan kita sendiri, tetapi kita menyadari kita di dalam bingkai Kristus Raja semesta alam. Oleh karena itu, supaya keutamaan kerendahan hati ini sungguh bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, satu komunitas, maka perlulah bahwa kita terbuka, bisa bekerja sama dengan tulus dan jujur di dalam membangun kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini. Ada kerendahan hati. Ada harapan. Dan harapan ini dikerjakan dalam cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Cinta Tuhan ini diwujudkan dalam cinta kepada sesama. Tadi 1/4 jam sebelum mulai misa saya berdiri di pintu. Dan setelah berdiri beberapa umat masuk, maaf, ada satu ibu masuk dan menggendong bayinya yang masih merah. Luar biasa, sudah dibawa ke gereja. Dan setelah saya memberkati, ibu itu mengatakan,
pastor, kasih nama anak saya ini. Saya kira kita bisa menangkap harapan yang ada di dalam ibu tadi ini. Meminta supaya dikasih nama anaknya ini di dalam gereja. Tidak sembarang memberi nama. Memang semua pasti ada harapan memberi nama anaknya. Misalnya saya pernah singgung, ada yang kalau ada artis lagi terkenal, kasih nama ini supaya dia juga menjadi artis. Boleh saja, boleh. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita akan juga dibentuk dalam iman, harapan dan kasih, di dalam perlindungan, doa-doa dari santo dan santa pelindung yang kita pakai. Seperti pelindung paroki dan gereja kita, Santo Fransiskus Assisi. Luar biasa, panitia bekerja sama dengan baik. Semua umat boleh mengambil bagian, sudah mengambil bagian, dan dihadiahi tadi malam dengan juara harapan 1 dan 2. 2 kelompok kor dari paroki ini, Tuhan memberikan mereka juara harapan 1 dan 2. Saya tidak hafal urutan-urutan juara itu, tetapi nanti akan diumumkan. Yang saya mau katakan, seluruh pekerjaan, usaha, kerjasama, kemauan kita yang tulus dan jujur akan dijawab oleh Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, lewat perayaan Kristus Raja semesta alam ini, mari kita mempertahankan kehidupan beriman kita sampai akhir zaman atau sampai akhir hidup. Mempertahankan iman berarti saya tidak berbicara mengenai kelompok atau komunitas beragama, tetapi iman berarti senantiasa menjawab sapaan Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. Ini poinnya. Menjawab sapaan dan panggilan Tuhan secara baik dan benar. Belum tentu bahwa Bapak Ibu yang sering menyebut Allah akan diselamatkan oleh Allah. Menyebut Allah atau Tuhan harus disertai dengan ketulusan dan juga kebenaran iman. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, menerima Yesus untuk merajai hidup kita setiap hari, setiap saat. Itulah keterbukaan kemauan kita untuk melaksanakan kehidupan kita dalam keluarga, di tengah masyarakat kita, di dalam perlindungan dan kuasa Yesus Kristus Raja semesta alam. Dan melihat menutup renungan ini, Yesus Kristus menjadi Raja semesta alam setelah dia setia melaksanakan perutusannya. Dia wafat di salib namun bangkit karena kepercayaannya kepada Bapa di surga. Maka mari kita percaya kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, dan kemudian mendatangkan keselamatan. Semoga demikian. Amin.